Pak Soko, seorang kepala desa yang sekaligus juragan sawah terbesar di suatu desa, suka menjual berasnya dengan harga yang mahal, tapi ia membayar upah pekerjanya secara tak adil. Para warga desa yang kebanyakan menjadi buruh tani di lahan Pak Soko ingin melawan, tapi hanya ditahan dalam geram karena kepala desa itu memiliki banyak tukang pukul yang kejam. Dul, aku punya rencana untuk memperluas sawahku supaya bisnis lebih besar. Bagaimana persisnya, Den? Aku mau memangkas hutan yang ada di seberang sawah itu. Oh, tapi Den, itu hutan keramat. Konon, di hutan itu terdapat kerajaan siluman tikus. Meski begitu, sawah di desa itu tidak pernah dilanda wabah tikus. Ini karena perjanjian dengan para leluhur terdahulu, yaitu selama manusia tidak mengusik hutan itu, maka siluman itu tak akan mengganggu mereka. Sejak saat itu, warga pun tidak ada yang berani berburu dan mengambil hasil dari hutan itu. Dul, kau ini kepala tukang pukul, masa takut sama tahayul begituan? Oh, iya Den. Itu cuma peraturan akal-akalan saja supaya tidak ada yang mengganggu kelestarian hutan itu. Tapi percuma melestarikan hutan kecil, karena hutan terbesar di negara ini sudah habis. Lagi pula, sektor paling utama daerah itu adalah pangan. Iya, Den. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Beberapa hari kemudian, Pak Soko menyewa perusahaan penebangan hutan. Tapi baru di hari pertama, ia mendapat kabar bahwa banyak alat yang tiba-tiba rusak. Aku menyewa kalian dengan uang. Kenapa malah bawa alat-alat rusak? Tapi Pak, alat kami sebelumnya baik-baik saja. Cek kembali alat kalian. Baik Pak. Ada-ada saja. Dan jangan-jangan itu ulah kerjaan siluman itu. Oh, lebih baik kamu ikut ke sana. Awasi pekerjaan mereka. Tapi anak-anak sudah di sana, Den. Aku minta kamu yang ke sana. Baik, Den. Cepat benerin alatmu. Iya Pak, ini saya mau coba lagi. Nyala Pak. Ayo cepat kerjakan. Mati lagi. Kenapa kau membawa rongsokan? Tidak Pak. Lagi. Maaf Kanjeng Siluman, ini bukan mauku. Dula segera menemui Pak Soko. Ia menceritakan apa yang terjadi. Dula, semua ketakutanmu itu karena kau sejak kecil ada di sini. Kamu sudah tersugesti dengan dongeng-dongeng orang tua. Beda denganku yang meski orang tuaku dari sini, tapi sejak kecil dibawa ke kota dan dibesarkan di sana. Hingga aku kembali ke sini lagi dan terpilih menjadi kepala desa. Tapi Den, rupa tikus itu beda dengan tikus biasa. Ia seperti punya mahkota. Kamu ini ada-ada saja. Sudah, kembali kau ke hutan sana dan awasi sampai beres pekerjaan mereka. Baik Den. Dula kembali lagi ke hutan, tapi ia kini hanya mengawasi dari luar. Sehari setelah terlewati, tapi belum ada satupun pohon yang terpotong. Pak Soko geram, tapi ia yakin kalau besok pekerjaan itu akan membuahkan hasil.
Kabut? Berhenti mengusik tempatku. Mimpi itu tidak mempengaruhi Pak Soko. Dia hanya menganggap itu dampak dari pikirannya mengenai pekerjaannya saat ini. Sehingga ia tetap melakukan penebangan hutan. Dan benar saja, setiap hari ada saja halangannya. Entah tiba-tiba banyak pekerja yang kesurupan, atau datangnya kabut yang menutupi pandangan mereka. Para pekerja pun kerap dikejutkan oleh tikus-tikus yang berlarian saat mereka mencoba memotong pohon. Hingga parahnya, ada pekerja yang ditemukan pingsan setelah kaget karena didatangi tikus raksasa. Begitu, Den. Oh, dasar perusahaan tidak becus. Pakai alasan tahayul segala. Aku mau cari perusahaan lain. Segera usir pekerja-pekerja di hutan itu. Iya, Den. Sebaiknya jangan gegabah dulu, Tuan Soko. Hah? Siapa kau? Dula. Loh, Den. Den. Aku Nyai Nini. Aku bisa menyelesaikan masalahmu, Tuan. Tunggu Dula. Iya, Den. Aku tidak pernah melihatmu. Aku tinggal di dalam hutan itu, sehingga orang tidak ada yang tahu. Karena semua orang tidak ada yang memasuki hutan itu. Jadi karena itu kau bilang bisa menyelesaikan masalahku? Iya, Tuan. Mari ikut aku ke hutan. Aku akan menunjukkan sesuatu. Entah kenapa, Pak Soko menurut saja ketika diajak Nyai Nini. Dula, ajak yang lain untuk mengawalku. Iya, Den. Loh, di sini ada rumah penduduk? Seperti yang Tuan lihat, di sini juga ada kehidupan yang harus dijaga. Seperti Tuan menjaga warga Tuan. Ini adalah wilayahku. Tapi kenapa aku tidak pernah tahu ada warga di sini? Karena warga di sini tidak bisa dilihat oleh semua orang. Kecuali aku izinkan. Ini tidak benar. Itu cuma trikmu. Karena kau penyusup di desaku. Akan kulaporkan kalian pada polisi sebagai warga ilegal. Dula, suruh anak buahmu menangkap mereka. Dula, kau dengar aku? Dula. Tuan tidak percaya apa yang dipercaya oleh warga desa Tuan? Aku tidak takut setan. Kalian lebih rendah derajatnya daripada manusia. Kau jangan menghina kami. Perjanjian tetap perjanjian. Kau harus menghargainya. Daripada kami merugikan warga desa, lebih baik kau yang harus dihilangkan. Aku adalah kepala desa yang sukses. Samaku banyak. Seminggu yang lalu, saatnya Nini mendatangi Pak Soko. Pak Soko sempat memanggil Dula. Dula. Loh, Den. Den. Tapi yang dilihat Dula adalah Pak Soko pingsan. Kemudian ia bawa ke rumah sakit. Sebenarnya Pak Soko telah dimanipulasi oleh Nyai Nini. Sukmanya telah ia tarik ke dimensi gaib. Sehingga apa yang dilihat Dula dan Pak Soko menjadi berbeda. Setelah sukma Pak Soko ditelan oleh Ratu Tikus, Pak Soko tidak mati. Hanya saja sukmanya yang berfungsi sebagai penghubung jiwa dan jasad telah hilang. Yang membuatnya hilang ingatan juga. Aku adalah kepala desa yang sukses. Karena itulah, jabatannya sebagai kepala desa dicopot.
Pak, nasi goreng 5. Nanti bawa masuk ya. Iya, Mbak. Kok bisa sih, Riz? Kamu nggak ngecek motornya rusak apa enggak? Jadinya kita ketinggalan mobil patroli Satpol PP dari kantor. Sorry. Ya nanti pulangnya aku naik ojol aja wis. Enak aja, gantian kamu yang moncol. Permisi, nasi gorengnya sudah jadi. Kemari, Pak. Iya, Mbak. Loh, Dik, kok ada rombong nasi goreng di sini? Waduh, jangan-jangan ada yang diusilin lagi, Riz. Pasti penjualnya baru jualan di daerah ini, jadi nggak tahu cerita tentang rumah ini. Permisi, maaf, ini nasi gorengnya. Sisanya segera saya antar lagi. Ayo, kita tolong, Riz. Sik, kamu lupa tak? Kalau ini tuh rumah hantu Darmo. Loh, iya. Kita telepon mobil patroli aja, Dik. Iya, wis. Sik, Pak. Bapak sabar dulu ya. Pak Willy, seorang penjual es keliling yang menjajakan dagangannya di area sekitar kawasan Darmo di Surabaya, mempunyai seorang istri dan 4 anak. Telah lama pekerjaan ini telah ia geluti, tapi perekonomiannya tak kunjung membaik. Ia merasa putus asa dengan usahanya. Hingga suatu saat, secara tak sengaja, ia ketemu dengan kawan lamanya, Pak Susilo, yang sekarang menjadi pengusaha kapal kargo. Ya wis, kamu hari Senin datang ke perusahaanku di Perak. Tak kasih kerjaan di sana. Sulit gak, Sil, kerjanya? Kamu datang si ae, nanti bisa diajari kok. Singkat cerita, Pak Willy yang pandai berkomunikasi karena kebiasaan dagang es dulu, semakin mahir mencari klien. Hingga 2 tahun kemudian. Pak, nek perusahaan Susilo itu semakin maju karena jasamu cari klien, gajimu harus lebih besar dari sekarang. Apalagi biaya anak-anak sekolah dan lain-lain semakin besar. Aku sudah minta kenaikan gaji, Ma, tapi nggak dikasih. Malah katanya, Kalau tak naikno gajimu, kamu tetep aja jadi karyawan, Will. Sebagai teman lama, aku mau kamu itu jadi bos. maksudnya Sil, Kamu bikin perusahaan naik, tapi jadi anak perusahaanku. Soalnya perusahaanku ini sudah resmi jadi anggota organisasi pengusaha di sini. nggak bisa ya berdiri sendiri terus jadi anggota organisasi. Will, jadi anggota organisasi itu paling nggak kamu harus punya perusahaan dulu yang sudah jalan. Nek perusahaanmu ada potensi, nanti dibantu dikembangno sama organisasi, terutama masalah modal. Kalau aku jadi anak perusahaanmu, modalnya kamu kasih, Sil. 50%, Will. Sudah enak itu. Ya kalau gitu, kamu buka perusahaan kapal sendiri aja, Pak. Tapi modalnya itu loh, Ma. 50%-nya dari mana? Begini, Pak. Di rentang waktu yang tidak begitu lama, Pak Willy pindah ke kawasan perumahan elit yang tak jauh dari rumah lamanya. Ia membeli tanah dan membangun rumah di sana. Ia juga mencari pekerja untuk mengurus rumah, sekaligus untuk kantor perusahaannya yang ia buka di rumah. Usaha Pak Willy berjalan lancar, tapi bersama itu, secara silih berganti, pekerjanya tiba-tiba sakit dan tak lama setelah itu mati. Dari karyawan Pak Willy yang kadang kala nongkrong di warung-warung, berita kejanggalan ini pun mulai beredar di kalangan warga kampung. Ini semakin memperkuat kecurigaan mereka
dari Pak Willy yang tiba-tiba jadi kaya. Dan sekarang adanya kejanggalan itu, bahwa Pak Willy telah melakukan praktik pesugihan yang menumbalkan manusia. Ma, aku tadi mampir ke toko beli cemilan. Ada pembeli orang sekitar sini yang lihat aku. Terus mereka bisik-bisik, tapi aku dengar. Sambil nunjuk-nunjuk ke aku, mereka bilang kalau papa itu melakukan pesugihan. Bener, Tama? Ah, masa sih, Sir? Ini gak cuma 1-2 kali loh, Ma. Awalnya aku tahan. Lama-lama aku malu, Ma. Anak-anak Pak Willy yang lain pun mulai mendengar desas-desus itu. Pak Willy pun akhirnya mengaku, iya, Papa melakukan praktik pesugihan. Ini karena Papa ingin cari modal untuk buka usaha. Tapi yang lebih penting adalah, ini semua demi keluarga kita. Papa hanya gak mau nasib kalian kayak Papa dulu, yang serba kekurangan dan gak dapat pendidikan layak. Maafkan Papa. Ya sudah, Pak. Tapi Papa harus hentikan ini. Papa dan Mama sudah menduga saat ini akan datang. Kalau memang itu mau kalian, kami akan menghentikan semua ini. Di rumah itu ada sebuah ruang bawah tanah yang tak boleh dimasuki siapapun kecuali Pak Willy dan istrinya, karena memang dikhususkan untuk melakukan ritual pesugihan. Apa? Iya, Nyai. Apakah bisa tumbal itu kami ganti dengan nyawa hewan? Jika kalian melakukan itu, nyawa kalian dan anak-anak kalian sendiri yang akan aku ambil. Pak Willy gagal bernegosiasi. Dalam kebingungannya, ia teringat sesuatu. Ada yang bilang bahwa pengaruh gaib tidak bisa menyeberang laut. Maka ia dan istrinya berencana untuk mengungsi keluar pulau dengan alasan ke anak-anaknya bahwa mereka akan berlibur ke Bali. Waduh, Will, kok bisa kamu bikin pesugihan? Iya, Sil, aku sudah gak ada cara lain lagi. Makanya aku balikin perusahaan ini ke kamu. Dan aku minta tolong pinjam kapal pesiarmu. Oh, oke, Will. Cuma itu yang bisa aku bantu ya. Untuk masalah pesugihanmu, aku angkat tangan. Dan hari itu pun tiba. Pak Willy dan keluarganya pergi menaiki kapal pesiar. SOS. Kalian tidak akan bisa lari dari aku. Pak Susilo mendapat laporan secara khusus bahwa sinyal radio kapalnya hilang di tengah lautan. Ia pun bersama organisasi pengusaha menutup kejadian itu. Begitu pula dengan rumah Pak Willy yang kini menjadi haknya. Ia biarkan begitu saja untuk membuang sial, dan lambat laun rumah itu pun rusak dan menjadi angker. Ini mobil patroli ini kok gak datang-datang sih? Iya, kasihan bakul nasi goreng ini. Loh, Setan! orangnya wis keluar sendiri, Riz. Berarti tugas kita selesai nih. Riz, itu